Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi mekanisme penularan penyakit. Jadi di akhir perkuliahan nanti diharapkan nantinya mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat memahami bagaimana mekanisme penularan penyakit. Ya, dalam hal ini bagaimana transmisi atau bloodborne disease. Nah, berbicara mengenai penyakit yang ditularkan melalui serangga, khususnya di Indonesia. Jadi penyakit endemis pada daerah-daerah tertentu seperti DBD, malaria, batuk gajah atau filariasis, chikungunya itu ditularkan oleh nyamuk. Ya, sebagai vektor adalah nyamuk. Kemudian juga terdapat penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam tifoid, paratifoid, ya, yang secara mekanis ditularkan oleh lalat rumah. Ya, jadi ada yang ditularkan melalui nyamuk langsung, kemudian ada yang secara mekanis ditularkan oleh lalat rumah. Nah, nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Apa saja? Yang pertama adalah cuaca. Ya. Yang kedua adalah reservoir. Ketiga geografis. Keempat perilaku manusia itu sendiri, dan yang terakhir adalah faktor. Ya. Kelima ini saling berhubungan. Kita ambil contoh untuk cuaca. Ya. Jadi kalau misalnya kita berada pada cuaca seperti sekarang, ya, cuaca dimana masuk ke musim hujan, ya, maka yang sangat menguntungkan adalah ketersediaan air untuk kehidupan, ya, tidak hanya untuk kita tapi juga binatang-binatang tertentu, contoh nyamuk. Dengan adanya ketersediaan air, maka nyamuk pun akan leluasa untuk berkembang biak. Nah, begitu masuk pada cuaca yang lain, misalnya cuaca masuk ke musim kemarau, maka ketersediaan air pun akan terbatas. Nah, seperti itu, ya, kaitannya dengan kondisi iklim. Yang berikutnya adalah reservoir. Reservoir itu adalah ketersediaan media, baik itu manusia, baik itu hewan ataupun benda yang dipakai sebagai tempat untuk berkembang biak bibit penyakit. Nah, jadi digunakan sebagai media tempat berkembang biak ini penyakit. Contohnya apa? Katanya bisa air limbah, kemudian bisa sampah. Nah, sampah air. Selanjutnya adalah geografis. Nah, untuk geografis, perbedaan geografis di Indonesia tentunya di daerah kita dengan di daerah timur, ya, misalnya di Nusa Tenggara atau di Papua yang paling ujung sekali, tentunya memiliki geografi yang berbeda, ya, atau nggak usah jauh. Tempat kita daerah perkotaan, kemudian ada yang berada di daerah pantai atau hutan. Nah, tentunya
vektor yang berkembang di sana pun juga berbeda. Ya. Kalau ditanya di mana kita bisa menemukan vektor nyamuk Anopheles sundaicus misalnya, ya, tentunya tidak bisa ditemukan di daerah perkotaan, tapi nyamuk itu ada atau breeding place itu ada di sekitar pantai. Nah, seperti contohnya yang keempat adalah perilaku manusia. Nah, ini kaitannya dengan behavior, ya, perilaku, kebiasaan. Nah, contoh aja, kebiasaan misalnya suka menggantung pakaian yang telah dipakai digantung gitu ya, tidak langsung dicuci. Nah, itu akan mengundang nyamuk untuk seperti memanggil nyamuk sini ya. Kenapa? Karena keringat manusia itu mengandung atraktan. Nah, jadi nyamuk itu suka sekali dengan bau-bau keringat dari manusia itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa jadi di rumah banyak sekali nyamuk, ya, karena memang perilaku manusia itu sendiri. Itu contohnya kebiasaan menggantung pakaian. Belum lagi kebiasaan untuk menampung air, kemudian air itu dibiarkan tanpa ada tutupnya, sehingga air itu digunakan untuk berkembang biak. Apa yang berkembang biak di air yang tidak langsung kena tanah, nyamuk Aedes aegypti. Ya. Dan yang terakhir adalah vektor. Yang terakhir adalah vektor itu sendiri. Oke. Nah, ini tadi sudah penjelasannya ya. Penyakit, kondisi iklim dan musim merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi. Contoh tadi kasus demam berdarah itu banyak fluktuasi penyakitnya itu banyak terjadi pada bulan-bulan di mana kita berada pada musim penghujan. Dan dari reservoir yang mampu menyimpan patogen, di mana mereka sendiri tidak terkena penyakit tersebut, sehingga disebut dengan reservoir. Jadi hanya untuk membawa sebagai media, ya. Reservoir untuk arthropod bone disease adalah hewan-hewan di mana pohon berada dapat hidup bersama. Nanti akan lebih jelas lagi nanti pada saat kita berbicara mengenai mekanisme penularan penyakit. Geografis berhubungan dengan di daerah mana tadi ya. Kalau kita berbicara Anopheles sundaicus misalnya ya, spesiesnya sundaicus, maka itu lebih ke daerah pantai. Perilaku manusia, interaksi ya, kebiasaan yang menyebabkan penularan penyakit tersebut. Untuk faktor yang di sini yang penting adalah yang mampu atau terbukti dalam penularan penyakit, penyakit parasit maupun virus. Nah, ada beberapa kelas yang penting di sini, kelas yaitu kelas insekta, kemudian kelas arachnida dan kelas krustasea. Jadi kebanyakan spesies ini penting ya, karena berkaitan dengan perannya sebagai vektor organisme yang dapat menularkan penyakit. Kelas insekta contohnya seperti nyamuk ya, salah satunya nyamuk, kecoa. Kemudian arachnida contohnya apa, laba gitu ya. Krustasea udang-udangan. Baik. Penularan penyakit pada manusia melalui vektor penyakit dikenal sebagai istilah, tadi sudah disinggung ya, istilah arthropod borne disease atau vector borne disease. Sama ya. Jadi kalau misalnya menemukan istilah seperti ini, kita langsung ngerti bahwa ini adalah penularan penyakit ke manusia melalui vektor penyakit. Vektor penyakit ini adalah serangga. Arthropod borne disease atau vector borne disease. Jadi istilah yang harus di luar kepala ya, harus ngerti. Baik,
Kita masuk ke mekanisme transmisi. Berdasarkan transmisi ada 2 faktor, kemudian ada 3 faktor, dan ada 4 faktor. Untuk 2 faktor, apakah ada 1 faktor? Tidak bisa berdiri sendiri. Minimal ada transmisi 2 faktor. Yang pertama ada manusianya atau hostnya, kemudian ada agentnya atau virusnya atau patogennya. Jadi contohnya pada mekanisme seperti sekarang ini ya, pandemi COVID, itu masuk ke transmisi 2 faktor. Jadi ada virus, ada manusia. Ya. Selanjutnya transmisi 3 faktor itu melibatkan satu komponen lagi, yaitu vektor. Nah, contoh penyakitnya adalah malaria. Nah, walaupun nyamuknya ada, tapi patogennya atau agennya tidak ditemukan, maka tidak terjadi penyakit malaria itu. Ya. Nyamuknya sehat. Nah, katakan demikian, nyamuknya sehat, tidak membawa patogen atau protozoa, tidak apa-apa, dia menggigit manusia. Tapi kalau vektor atau nyamuk itu mengandung agen dan halnya protozoa, maka pada saat dia menghisap darah manusia, maka manusia yang terkena tadi, manusia yang dihisap darahnya tadi bisa tertular penyakit malaria. Lanjutnya adalah transmisi 4 faktor. Nah, ditambah lagi dengan komponen perantara. Ya, dan hal ini perantaranya adalah untuk penyakit pes, yaitu tikus. Ya, vektornya sendiri adalah pinjal. Pinjal tikus itu hidupnya di tikus. Nah, jadi dia tidak bisa tinggal sendirian, dia memerlukan tikus sebagai rumahnya. Nah, kalau tikus tidak ada pinjalnya, ya, tentunya tidak menyebabkan pes. Nah, selanjutnya, kalau tikus kemudian ada pinjalnya, namun pinjalnya tidak ada agen atau bakterinya, maka tidak apa-apa juga. Pes itu akan terjadi kalau 4 faktor ini ada. Jadi ada bakterinya, ya, Yersinia pestis contohnya. Kemudian ada perantaranya, dan ada tikusnya, ada vektornya, dan ada pinjal tikus yang menggigit manusia, maka akan tertular pes manusia tadi. Untuk jalur penularan, bisa dari orang ke orang, ya, melalui udara, melalui makanan minuman, bisa juga melalui hewan, ataupun melalui vektor atau robot. Ini pasti sudah jelas ya. Untuk klasifikasi arthropods disease, ini yang terbagi tadi ya, ada kelas insekta, ada kelas arachnida ya, kemudian ada kelas krustasea. Nah, untuk arthropod nyamuk, ya, arthropod nyamuk itu sudah familiar, dia adalah vektor dari penyakit malaria, filaria, demam kuning, ya. Kemudian DBD, penyakit otak atau meningitis. Kemudian juga ada lalat, ya, ada juga lalat pasir. Nah, ini ada di bukan di Indonesia ya. Kemudian juga ada lalat hitam, lalat sese, kutu, ada pinjal, sangkenit, tungau. Itu beberapa arthropod yang menyebabkan penyakit pada manusia. Untuk transmisi arthropod disease itu sendiri, masuknya agen penyakit ke dalam tubuh manusia sampai terjadi atau munculnya gejala itu disebut dengan incubation atau masa inkubasi. Nah, ada dua periode masa inkubasi, ada yang di tubuh vektor, kemudian ada yang di tubuh manusia. Ya, contoh aja seperti perkembangbiakan dari Plasmodium. Plasmodium ada di nyamuk ya. Nah, setelah
sebelum masuk ke manusia. Jadi plasmodium itu ada di manusia, mohon maaf, plasmodium itu ada di manusia. Sebelum dia berkembang jadi plasmodium, ada tahapan-tahapan di tubuh vektor yang harus memungkinkan dia untuk berkembang menjadi plasmodium. Jadi nanti mulai dari zigot, ya, kemudian berkembang lagi menjadi apa, menjadi apa. Setelah dia dalam bentuk infektif, maka bentuk infektif itu siap untuk ditularkan ke manusia. Ya, manusia mengalami malaria, ya, penyakit malaria untuk contoh plasmodium. Nah, untuk jenis transmisi ada kontak langsung, kemudian ada transmisi secara mekanik dan transmisi secara biologi. Untuk kontak langsung contohnya seperti skabies, ya, contohnya skabies. Jadi artropod itu langsung memindahkan penyakit atau melakukan investasi dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, ya. Nah, secara mekanik maka ada pembawanya, ya, contohnya seperti tadi, ya, di awal-awal di pengantar tadi disebutkan bahwa lalat itu berperan sebagai vektor mekanik, ya. Jadi cuma membawa di kaki-kakinya itu, ya, dia membawa patogen, kemudian patogen atau agent yang ada di kaki lalat tadi, lalat hinggap di makanan, nah, maka patogen tersebut akan berpindah ke makanan. Jadi fungsi lalat adalah sebagai pembawa, ya, carrier pathogens. Jadi dia bersifat atau penularan secara mekanik. Untuk secara biologi, nah, secara biologi tadi bolak-balik, ya, dijelaskan bahwa ada yang berkembang biak di vektor, kemudian ada yang berkembang biak di host atau manusia itu sendiri. Jadi ada yang multiplication, juga ada yang development, ya, perkembangannya ada yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi, nah, seperti itu, ya. Kemudian ada satu saja tapi membesar, satu saja tapi berkembang, berkembang, satu saja tapi beganar. Untuk transmisi secara biologi dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah propagative transmission, cyclopropagative transmission, dan cyclodevelopmental transmission. Untuk propagatif, agen penyakit tidak mengalami perubahan siklus, namun multiplikasi, ya, di dalam tubuh vektor. Contoh virus dengue. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi banyak, ya. Nah, itu propagatif. Untuk siklopropagatif, agen penyakit mengalami perubahan siklus dan multiplikasi di dalam tubuh atau, nah, contohnya penyakit parasit pada parasit malaria, plasmodium tadi, ya, itu pada nyamuk Anopheles, dia akan berubah bentuk, ya, misalnya dari zigot menjadi apa, ya. Nah, itu siklusnya kemudian tidak cuma satu, tapi juga terjadi perbanyakan atau multiplikasi. Dan yang terakhir adalah cyclodevelopmental. Jadi agent penyakit ini hanya mengalami perubahan siklus, ya, jadi tidak mengalami multiplikasi atau perbanyakan dalam tubuhnya artropod. Contohnya filaria. Jadi parasit 1, parasit 2, parasit 3, filarianya itu saja parasitnya. Jadi hanya berubah siklus saja. Ini cocoknya buat kalian, ya. Jadi dari bayi, kemudian jadi remaja, kemudian jadi pradewasa, orangnya itu aja. Nah, itu masuk kategori cyclodevelopmental. Itu, ya. Nah, ini contoh bagaimana mekanisme
pinjal yang, ingat ya, pinjal yang di dalam tubuhnya mengandung agent. Jadi kalau tidak ada agent ya tidak apa-apa. Harus ada agent dulu baru dia bisa menularkan penyakit pes. Ini sama ya. Baik, saya kira materinya sampai di sini dulu. Nanti tolong untuk tugas kelompok ya, untuk membuat diagram saja, untuk mekanisme penularan penyakit nanti dalam bentuk PowerPoint. Bagaimana kontak langsung mekanismenya, kemudian bagaimana secara mekanik dan secara biologi masing-masing dengan 2 contoh penyakit. Jadi ada 6 contoh penyakit per kelompok, berarti ada 6 contoh per kelompok, ada 6 ya. Kontak langsung ada 2 contoh, mekanik ada 2, biologi ada 2, berarti ada 6 ya. Ada 6 contoh penyakit, tidak boleh sama antar kelompok. Ini kelompok besar aja, belum kelompok kecil, nanti kelompok kecil. Jadi ini kelompok besar aja, dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, gambar aja, diagram aja. Nah, kalau mau dikata-kata juga boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini nanti akan jadi bahan buat pengkayaan kita semua dalam hal memahami bagaimana mekanisme penularan penyakit. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Jaga selalu sehat ya, jangan lupa protokol kesehatan terus dijaga ya. Kalau ada salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.